Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita lanjutkan materi kita. Sebelumnya materi kita tentang cabang-cabang biologi. Sekarang kita lanjutkan tentang metode ilmiah. Apa yang dikatakan dengan metode ilmiah? Metode ilmiah ini adalah merupakan suatu cara yang sistematis untuk memecahkan masalah. Jadi, langkah-langkah metode ilmiah itu ada beberapa. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Yang ketiga, menyusun hipotesis atau dugaan sementara. Yang keempat, melakukan percobaan. Yang kelima, mengolah hasil percobaan. Yang keenam itu kesimpulan. Ketujuh, mengkomunikasikan hasil penelitian. Baiklah, kita lihat pada slide ini. Di sini ada itu pemecahan masalah biologi dengan metode ilmiah. Yang pertama, kita melakukan pengamatan. Contohnya itu pengamatan ciri-ciri adenium meliputi bentuk, warna, ukuran, dan strukturnya. Baru itu mengadakan pertanyaan. Contohnya, mengapa warna mahkota bunga dalam satu tanaman tidak sama? Mengapa warna mahkota bunga dalam satu tanaman tidak sama? Itu terasa dalam pikiran kita melihat apakah warna bunga tidak sama atau bagaimana. Itu adalah menimbulkan suatu pertanyaan. Yang ketiga itu melakukan adalah hipotesis, adalah dugaan sementara. Contohnya, lama perendaman bunga biji adenium mempengaruhi kecepatan perkecambahan. Maka betul atau tidak, kita lakukan adalah hipotesis atau dugaan sementara. Baru kita lakukan prediksi. Contohnya, jika biji adenium berendam lebih lama, maka percambahan biji akan semakin cepat. Apakah betul atau tidak, nanti kita lakukan percobaan. Baru kita lakukan eksperimen atau percobaan. Ini kita lakukan adalah penelitian ilmiah tentang, kita buat pertama adalah rangka acuan penelitian. Yang kedua kita lakukan adalah proposal penelitian, kita ambil teori. Yang ketiga prosedur pelaksanaannya kapan dilaksanakan. Selanjutnya baru kita analisis data dan kita buat laporan penelitian. Rangka acuan penelitian ini kita beri judul penelitiannya apa, ini terserah kita. Selanjutnya latar belakangnya kita mengambil daripada buku-buku yang teorinya, landasan teorinya. Selanjutnya kita rumuskan masalahnya apa, dan kita buat tujuannya untuk apa, dan apa manfaat penelitian kita lakukan. Judul, latar belakang, rumusan, tujuan, dan manfaat hasil penelitian. Ini baru kita buat itu proposal penelitian itu adanya identifikasi variabel penelitian, tinjauan pustakanya, kita cari teori-teori di buku-buku, adanya hipotesisnya atau dugaan sementaranya, apa metode yang kita lakukan, apakah metode eksperimen atau metode yang lainnya, dan jadwalnya kapan kita lakukan, kita buat tanggal, hari, dan bulan berapa di sini. Identifikasi variabel penelitiannya, tinjauan pustakanya, hipotesisnya atau dugaan sementaranya, metode penelitiannya apa, dan jadwal penelitiannya kapan. Prosedur pelaksanaan penelitian ini contoh pengaruh yaitu penelitian suhu perendaman biji adenium terhadap kecepatan perkecambahan. Yang pertama kita siapkan itu alat dan bahannya. Yang pertama gelas, ini adanya tanah, ini adalah biji adenium. Yang kedua, merendam biji adenium di dalam air.
Ini tujuannya menentukan bagaimana biji yang bagus dan biji yang tidak. Kalau yang bagus dia akan terendam dengan baik dan tidak dia akan terapung. Jadi kita bisa memilih yang mana yang harus kita masukkan ke dalam itu penanaman tadi. Yang ketiga, mengamati dan menuliskan hasilnya ke dalam tabel pengamatan. Umpamanya hari pertama bagaimana pertumbuhannya sampai 1 minggu. Kita tengok perkembangan daripada tanaman yang kita tanam tadi. Menganalisis data. Analisis data ini adalah cara mengolah data hasil penelitian sehingga membuktikan kebenaran hipotesis yang diberikan. Pertama, prediksi kita umpamanya apakah penelitian itu benar atau tidak, kita buat hipotesis sementara sebelum melakukan percobaan. Contoh, analisis data mencari nilai rata-rata kecepatan perkembangan biji adenium pada tiap perlakuan. Ini analisis datanya. Yang pertama, mendeskripsikan data, menginterpretasikan data, dan menganalisis data. Yang kelima, kita melakukan adalah laporan penelitian. Kita buat laporannya seperti bab 1-nya adalah pendahuluan, bab 2-nya tinjauan pustaka atau teori dari buku-buku. Yang ketiga, metode apa yang kita pakai dalam metode penelitian, apakah eksperimen atau yang lainnya. Yang keempat, data dan pembahasan dari hasil daripada eksperimen kita. Yang kelima, baru kesimpulan daripada hasil penelitian dan apa sarannya. Selain kita buat daftar pustakanya dan lampiran atau gambar-gambar yang ada. Ini adalah keterkaitan biologi dan ilmiah lainnya. Biologi juga terkaitan dengan ilmu kimia, fisika, matematika, ekonomi, geografi, sosiologi, sejarah, etika, dan antropologi. Jadi saling berhubungan satu sama lain. Sekarang dampak negatif perkembangan teknologi kerusakan ekosistem hama. Ini hama menjadi resisten terhadap penggunaan pestisida dan adanya itu biologi sebagai senjata biologi. Dampak positif perkembangan teknologi ini adanya di bidang pertanian, yaitu kultur jaringan, di bidang kesehatan, identifikasi virus, selanjutnya di bidang peternakan, inseminasi buatan, yang selanjutnya bidang industri yaitu susu, fermentasi, yogurt. Demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya Bunda akan memberikan tugas tentang metode ilmiah yang judulnya tentang biologi yang bersifat bebas. Contohnya tentang itu penanaman kecambah dan perkembangan biji kecambah bisa juga. Yang pertama, umpama kita lakukan pada tempat yang terang, yang satu pot lagi kita tanam pada tempat yang gelap. Apakah ada perbedaannya? Untuk menentukan adanya perbedaannya, kita lakukan penelitian. Di sini itu bisa kita bedakan, yaitu Bunda yakin anak muda bisa mengerjakannya. Selamat mengerjakan. Dan Bunda sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.